program jangka pendek yang Abang pikir juga perlu kekuatan hukum. Perda apa kira-kira yang perlu Abang? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita kali ini bersama seorang calon wali kota, Ustadz Hidayatullah. Ya. Ini kawan lama saya. Kali ini kita ketemunya di perbincangan yang agak gimana lah gitu ya, Ustadz. Kalau dulu kita bincang-bincang di luar sana lebih banyak masalah hidup, masalah segala macam kan. Iya. Kalau sekarang masalahnya juga sama, cuman kayaknya Ustadz ini ditantang untuk menjamin hidup. Kenapa kehidupan warga kota? Iya. Karena Ustadz ditantang untuk menjadi seorang walinya rakyat Medan. Berat itu Ustadz, wali loh. Berat. Dan pertanggungjawabannya tidak hanya kepada rakyat dan DPR saja. Jauh lebih berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Itu pasti. Iya. Orang wali nikah aja dipertanyakan. Satu cuman itu kan. Iya. Apalagi ini berapa juta gitu sekarang? Hampir 2,5 juta. 2,5 juta. Hampir 2,5 juta. Gila lu itu Ustaz. Iya. Kalau ditariknya, habis kita. Jadi Ustaz, kalau dulu kita sempat ngobrol, itu urusan lama. Kalau nggak salah Ustaz bilang, nggak mau jadi eksekutif. Iya. Dan memang ini saya nyatakan ketika dipanggil oleh partai, DPW dan DPD dalam satu rapat resmi, diminta kesiapan saya untuk memimpin Kota Medan. Jadi tegas saya katakan di situ saya nggak siap karena banyak kelemahan sebagai manusia. Tapi sebagai kader tergantung kesiapannya partai, karena kan partai yang mengajukan. Kalau partainya siap, maka sebagai kader kita harus siap untuk menerima tugas. Kan menarik tuh Ustaz ya. Iya. Kalau partai sudah memajukan Ustaz, berarti dilihat ada sesuatu di balik itu yang Ustaz bilang nggak bisa, malah partai bilang ini bisa gitu. Iya. Apa kira-kira itu? Tapi kan banyak aspek ya untuk bisa. Ini belum kalau kita jadi pemimpin. Iya. Proses untuk menjadi pemimpin itu kan masalah juga. Iya, betul. Kan ada beberapa faktor. Nah, ketidaksiapan saya itu kan memang saya selama ini nggak pernah membangun jaringan pribadi. Jadi kalau kecenderungannya kan kalau kepala daerah itu lebih menonjol pribadinya. Nah, makanya saya lebih mengandalkan kepada jaringan partai. Supaya nanti ketika memimpin, saya tidak memimpin untuk kepentingan pribadi. Tapi partai melihat Ustadz capable. Mungkin melihat pengalaman saya. Nah, apa itu? Itu yang menarik sebetulnya di sana itu. Kalau secara pengalaman politik ya, saya pernah 3 periode di DPRD Deli Serdang. Di Deli Serdang ya? Iya. Dan waktu di awal saya jadi anggota DPRD Deli Serdang, ibu kotanya kebetulan di Medan karena depannya Istana Maimun. Betul. Belakangan baru pindah ke Deli Serdang ke Pakam. Kemudian lanjut DPRD provinsi 2 periode. Baru lanjut ke DPR RI. Periode yang sekarang yang akan berakhir 30 September. Tapi ada tambahan pengalaman di celah-celah itu karena kita urusannya rakyat. Saya pernah diamanahkan itu jadi direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ngurus rakyat juga. Itu ekonominya menengah ke bawah. Menarik. Tapi mungkin dianggap pengalaman itu belum cukup. Lalu saya pernah diamanahi jadi ketua koperasi. Jadi lebih kecil lagi, mikro. Jadi tapi lebih luas lagi malah. Lebih luas lagi. Masyarakat luas ya. Nanti ada kaitannya dengan Kota Medan. Jadi politiknya sudah tuntas dari bawah sampai ke atas maksimal. Kemudian ditambah pengalaman, latar belakang ilmunya memang ekonomi, kemudian ditambah pengalaman mengurusi keuangannya masyarakat kecil. Mungkin itu yang dilihat oleh partai. Apa ada korelasinya yang dilihat partai, kondisi Medan yang memang kurang baik
perekonomiannya kah, Iya. atau kurang tertata Iya. hal tertentu kah sehingga partai percaya, Ustaz? Iya, menarik ya. Medan itu kota yang kaya. PDRB-nya itu 303 triliun. 303 triliun. 303 triliun. Jadi kalau dirata-ratakan dengan jumlah penduduk yang hampir 2,5 juta itu, pendapatan per kapitanya per tahun 120 juta. Per bulan tuh 10 juta. Jadi kan sudah di atas rata-rata pendapatan nasional. Nah, cuma kaitannya tadi yang kecil tadi, ternyata kotanya kaya, ada kantong kemiskinan 187.000. Dia yang mengerikan dia. Nah, ini yang tadi kaitannya mungkin dengan saya biasa bergaul dengan masyarakat selama 30 tahun jadi legislatif, ditambah dari sisi ekonominya, terutama UMKM, backbone-nya, tulang punggungnya ekonomi Indonesia, termasuk ekonomi Medan. Tapi kalau itu ceritanya kan udah banyak nih itu, Ustaz. Ya. Ya kalau kita bilang mulai dari zamannya Soekarno pun udah cerita tentang berdikari, berarti masyarakat bawah yang diajak. Ya. UMKM mulai dari zamannya Pak Harto juga begitu, dan presiden-presiden lain. Tapi nyatanya, iya. Nah, itulah yang jadi problem Medan yang saya hidup seumur-umur ya, dari TK sampai sekarang itu. Hampir 60 tahun lebih itu, kenapa kok ada kota kaya, orangnya miskin, tapi ada kantong kemiskinan. Tapi yang anehnya lagi, saya ketemu dengan tokoh Tionghoa. Permintaan saya, Pak Ustadz, kalau nanti Pak Ustadz jadi wali kota, kami hanya butuh rasa aman. Kan aneh, ada orang kaya tidak aman, ada orang miskin yang lapar, sementara kotanya kaya. Ini kan harus ada solusi yang tepat. Berarti dua-dua ini ada kaitannya itu ya? Iya, ada kaitan pasti. Ekonomi dengan rasa aman. Iya. Bagaimana menjawab kaya tapi tidak aman? Orang kan cari kekayaan tuh supaya bahagia. Bahagia nggak akan mungkin kalau rasa tidak aman. Pertanyaan sederhananya, dari mana sumber ketidakamanan itu? Dari kawan-kawan yang tidak beruntung, yang miskin ini. Antara bahagia dan tidak bahagia. Jadi Medan itu, yang miskin ini standarnya, Bang, standarnya itu 17.000 per hari. 17.000 per hari. Sarapan lontong pagi 10-12.000, sisa uang 5.000, 7.000. Masih ada makan 2 kali lagi. Pasti nggak cukup. Tapi kurasa aku sempat juga bertanya-tanya dengan kalangan yang di bawah, jujur atau tidak, walau-alam mereka lah yang tahu. Kalau untuk dapat 50.000 sehari di Medan, banyak yang mengaku sulit. Kalau yang seperti Ustadz bilang, itu keluarga loh yang saya bilang. Kepala keluarga yang menyatakan, kalau satu keluarga kita anggap yang paling rendah, 1 ibu, 1 bapak, 2 anak. Kalau 17,5, Ustadz bilang tadi, berarti 70.000. Minus. Harusnya. Nah, jadi itu dengan yang Ustadz gambarkan, dengan latar belakang Ustadz lihat tadi, kira-kira bisa diatasi dalam waktu kepemimpinan kalian? Saya nggak berani tuntas menjawabnya, tapi harusnya 5 tahun. Dengan otoritas yang ada pada wali kota. 5 tahun kalau tahun keempat kalian nggak pikir lagi untuk maju ya? Oh iya, katakan 5 tahun dulu. Ditunjang dengan potensi APBD Medan yang 7 triliun lebih. Artinya kan kalau 5 tahun tuh ada 35 triliun. Nah, kita berbicara tadi untuk menyelesaikan, kok ada orang kaya yang tidak bahagia di Medan yang kaya, ada orang yang tinggal di Medan yang kaya ini tapi nggak cukup makannya, kebutuhan dasarnya nggak cukup. Kita punya 7 triliun, 35 triliun selama 5 tahun. Nah, saya berpikir ya, untuk menyelesaikan ini menjadi visi saya, mimpi saya, harusnya yang difokuskan itu yang miskin ini. Tapi kan kalau Ustadz udah sekian lama di
legislatif, tentu Ustaz tahu arah pembangunan, tahu aturan pembangunan. Iya. Apa mungkin kalau kita mengarahkan ke arah itu? Sangat mungkin. Secara sederhana, orang kaya kan sebenarnya nggak perlu diurus. Oke. Makanya dia nggak minta kalau Pak Ustadz jadi wali kota urus kami. Nggak, itu dia minta. Oke. Kami minta rasa aman saja. Oke. Tapi orang miskin bisa nggak ngurus dirinya sendiri dengan 17.000? Pasti nggak bisa. Ya, seperti kita Disitulah bilang tadi ya. pemerintah harus Turun. hadir untuk menyelesaikan itu. Bisa nggak? Bisa. Memang harus dipahami Medan ini bukan negara. Ya. Medan ini kota bagian dari provinsi, bagian dari NKRI. Betul. Sehingga kalau cerita APBD yang 7 triliun itu sebenarnya kan sudah ada aturannya. Udah ada guideline-nya. Pendidikan 20%, Ya. kesehatan, Oke. infrastruktur, Oke. sosial, Oke. budaya sudah ada. Cuma ketika dia menjadi program, programnya ini kan bisa diarahkan kepada pengentasan kemiskinan. Kalau kita misalnya fokus kepada infrastruktur, nih misal, ada nggak kaitan membangun infrastruktur dengan pengentasan kemiskinan? Ya. Sementara yang dibutuhkan memutus mata rantai lingkaran setan Iya. kemiskinan itu kan miskin, nggak bisa sekolah, bodoh, bodoh jadi miskin, nggak bisa sekolah, bodoh, kan terus itu. Siapa yang bisa memutus itu adalah pemerintah dengan dukungan otoritas dan dana tadi. Sekarang yang pendidikan 20% itu, misalnya kalau mikirnya tidak untuk fokus kemiskinan, bisa saja ditarik-tarik membangun lapangan bola, itu bagian dari pendidikan. Pendidikan olahraga misalnya. Tapi kan ada yang diperlukan langsung. Misalnya ada program kita itu satu rumah, satu sarjana misalnya. Kan itu langsung kepada pendidikan. Walaupun pendidikan ini dia jangkanya panjang. Dasar itu 9 tahun. SD sampai SMP Ya, nggak ada masalah. Kota memang 9 tahun ya. Iya, karena itu kan ada bantuannya dari pusat. Kemudian SMA itu di wewenangnya ada di provinsi. Kemudian S1-nya itu yang ada di perguruan tinggi wewenangnya pusat. Ya. Sebenarnya kita tuh hanya tinggal menambal. Karena ada program pusat, ada program provinsi. Kita yang tahu dengan kondisi real Medan ini, maka kita tambal mana yang bolong itu. Jadi sebenarnya nggak susah kerja itu. Bukan semuanya harus ditanggulangi oleh APBD Medan. Enggak, karena pusat sudah ada, provinsi sudah ada, mana yang tak tersentuh, misalnya beasiswa. Kan ada beasiswa dari pusat, ada beasiswa dari provinsi. Mana yang tak tersentuh itu kita masuk. Jadi sebenarnya kalau kita fokus dengan keadaan potensi Medan yang luar biasa ini, insya Allah bisa kita tidak janji tuntas 5 tahun, tapi paling tidak kita akan meletakkan dasar yang kuat untuk selanjutnya itu bisa membangun Medan yang itu kelebihan nih kurasa jadi legislatif mulai dari bawah sampai ke atas ya. Dan memang itu dia. Semua garis pembangunan itu kan nggak boleh lari dari rencana pembangunan nasional, jangka panjang nasional kan. Iya. Karena itu. kita bukan negara sendiri. Iya. Harus kita sinergikan kan. Berarti gambaran itu udah ada betul sudah ada dan bisa. Sebenarnya tidak berat. Kepala kalian sama Ridho nih ya. Dan dua-duanya ada nih kan nggak jalan sendiri. Dia fokusnya pendidikan. Ya, aku pernah ngobrol sama dia. Karena dia pernah ke NPI, macam mana meningkatkan kualitas pemuda itu. Dia kerja keras untuk memberikan beasiswa S2, S3 kepada anak-anak muda itu. Biar bisa memberi manfaat yang besar kepada Medan ini. Apalagi misalnya memimpin Medan. Udah ada pula sama kalian itu ke pembagian kerjasama yang seperti itu ya. Saya memang lebih fokus, kalau itu kan jangka panjang ya pendidikan. Tapi kalau saya lebih sisi ekonominya. Tadi seperti tadi gambarannya. Dia jangka pendek kan, begitu diberi bantuan dia langsung bisa mengangkat kesejahteraan. Tapi kadang-kadang memberi bantuan itu kalau kita lihat ya cenderung seperti menggarami laut kita. Iya. Ada celah yang Ustadz lihat bukan seperti itu. Iya.
Memang itu problem kita. Tapi kalau dilihat ya, kemampuan masyarakat, daya juangnya itu hebat. Salah satu contoh tuh ada program secara nasional, karena kebetulan di DPR RI di Komisi 11 terkait masalah sektor keuangan ada program pemerintah. Tapi sesungguhnya tanpa disadari program pemerintah itu tidak begitu membantu secara substansial. Kenapa? Karena bunganya sangat tinggi. Itu yang konsep mekar. Saya keliling kemana-mana, hampir semua ibu-ibu itu tuh terlibat dengan mekar. Tapi bunganya sangat tinggi. Melihat orangnya itu sangat ulet. Hebat mereka untuk bagaimana menghidupi keluarganya. Nah, tentu kan harusnya pemerintah hadir itu bagaimana kita untuk mendorong keuletannya, ketangguhannya itu dengan fasilitas yang tidak memberatkan mereka. Nah, ini yang menarik sama aku, Ustaz. Tadi saya bilang dapat tugas juga untuk membina koperasi. Iya. Kalau kita pelajari koperasinya Bung Hatta, itu mungkin jiwanya itu memungkinkan. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang di luar nih yang kelihatannya. Di Inggris pun ada kredit union kalau nggak salah ya. Terus di Bangladesh ya Yunus. Grameen Bank. Grameen Bank. Iya. Yang sama sekali beda dengan yang Ustadz bilang tadi mekar atau apa. Iya. Yang kalau ku bilang ini seperti bukan lagi menggarami laut kita, tetapi kita menyirami tanaman biar bisa tumbuh. Ada kemungkinan seperti itu ya? Bisa. Bunga itu kan mengambil potensi, mereka bisa tumbuh kembang, kan jadi beban mereka. Nah, harusnya pemerintah hadir untuk menghilangkan beban itu. Kalau uletnya mereka, tangguhnya mereka sudah teruji. Mereka puluhan tahun bisa hidup, bahkan mungkin sebelumnya sama rentenir juga bisa mereka hidup. Iya, sama rentenir pun mereka bisa hidup. Apalagi kalau kita hadir memberikan keringatan kayak modelnya Dr. Yunus, Prof. Yunus yang ada di Bangladesh. 70% ekonomi negara-negara Skandinavia itu didukung oleh koperasi. Negara maju itu. Semua dari sektor pertanian, sektor nelayan, kelautan itu dipegang oleh koperasi. Nah, sekarang kan tinggal semangat saling membantu, gotong royong, bahwa kita datang menjadi pemimpin di Medan bukan sekadar cari cuan gitu ya. Ini yang menarik Ustaz bilang juga jangan sekadar mencari cuan. Tapi kan Ustaz sekian lama di Jakarta yang seharusnya bisa menyerap aspirasi rakyat segala macam kawan-kawan di sana ya. Nah, lebih banyak yang bekerja di kalangan recehan ketimbang yang membantu recehan. Orang yang banyak, yang sedikit tapi memiliki kuasa banyak. Apa mungkin itu masih bisa kita jalankan? Ini punya kepentingan, dia sedikit. Kepentingannya dan kekuasaannya jauh lebih banyak. Nggak usah tahu persis waktu di Jakarta. Apa mungkin itu bisa kita jalankan? Dan seperti juga nanti pengusaha-pengusaha yang Ustadz bilang di sini, dengan dibangunnya masyarakat kecil bawah, mereka akan terganggu. Justru enggak. Ini adalah landasan teoritisnya dari segi ekonomi, karena saya kuliah di ekonomi berdasarkan pengalaman. Kalau kita tadi fokus dengan kemiskinan, justru kawan-kawan yang beruntung, yang sudah jadi pengusaha kaya itu, dia dapat dua keuntungan. Kalau yang miskin kita bantu dengan program-program untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mereka, mereka tidak lagi jadi miskin. Itu keuntungan mereka. Satu saja. Tapi bagi pengusaha yang tadi memberikan aspirasi ke saya minta rasa aman, dia dapat dua keuntungan. Keuntungannya, kalau orang miskin ini sudah hidup standar, maka potensi begal hilang. Potensi kriminal akan hilang. Maka yang kaya tadi mendapatkan apa yang dia inginkan. Rasa aman. Kalau ingat 98, tanggal 2-3 Mei, itu kan orang kaya dijarah sama orang miskin. Itu karena ekonomi kita memang dibikin kesenjangannya sedemikian. Maka dengan meningkat ini kesenjangannya makin dekat. Tapi ada keuntungan kedua yang diperoleh oleh para pengusaha ini.
peningkatan kesejahteraan di kantong-kantong Bawah, kemiskinan itu akan menguatkan UMKM-nya. Karena yang nyerap pasti UMKM. Begitu UMKM-nya meningkat, maka keuntungan daya beli, meningkatnya daya beli UMKM ini pasti yang dinikmati pengusaha besar. Ya. Ya. Kalau kebutuhan dasar, ini UMKM yang menikmati. Teorinya Tapi begitu. begitu UMKM-nya meningkat, daya belinya, mau beli sepeda motor, Ya. mobil, rumah, itu pasti yang menikmati yang atas. Betul. Jadi dengan kita fokus kepada kantong kemiskinan yang 187.000 di Medan itu, maka pada akhirnya yang paling banyak menikmati itu justru kalangan pebisnis, pengusaha. Jadi nggak ada yang keberatan, semua akan happy. Oke. Ini meningkat kesejahteraannya, yang sana dapat dua, dapat keamanan dan dapat cuan. Iya. Karena daya beli masyarakat jadi meningkat. Oke. Kalau kita lihat, kita udah bicara dua faktor yang memang di Medan jadi masalah, pendidikan dan perekonomian di kalangan yang lebih luas. Iya. Tapi di balik itu kan ada lagi yang kita lihat yang akan menjadi tantangan Ustadz. Kendala di kota Medan ini kan juga banyak, Ustadz. Iya. Ya, transportasinya belum Iya, bisa kita macet. bilang menguntungkan, Iya. apalagi mengembangkan ekonomi secara ansih. Iya. Terus keamanannya yang sedemikian, bukan hanya Iya. karena 180 tadi itu, Ustaz, ya. Berkembangnya narkoba, ya. Terus ya kesenjangan pasti, tapi banyak hal-hal yang Iya. narkoba, judi dan segala macam itu masih ada gitu. Itu bagaimana Ustadz menyikapinya sebagai wali kami nanti? Iya. Abang bilang tadi itu semua erat kaitannya dengan kemiskinan. Yang namanya tadi kriminalitas pasti itu sumbernya dari kantong-kantong kemiskinan. Narkoba. Narkoba itu mayoritas adanya di orang-orang frustasi di kemiskinannya, akhirnya terjebak narkoba supaya menghilangkan beban pikirannya, walaupun setelah narkobanya selesai balik lagi mikir itu. Termasuk judi online itu adanya di kantong-kantong kemiskinan karena saking miskinnya kepingin cepat kaya, jalannya judi. Coba perhatikan di daerah perumahan-perumahan, walaupun narkoba ada tapi itu sangat minimal. Karena apa? Ekonomi mereka sudah standar. Iya, jadi tetap difokus. Sekali lagi ini prioritas fokus kemiskinan, bukan yang lain tidak kita urus. Kemacetan akan kita urus, fasilitas umum itu akan kita urus. Cuma kalau kita membangun fasilitas umum tanpa menyelesaikan masalah kemiskinan ini akhirnya fasilitas umumnya itu tidak efektif, akan dirusak sama yang miskin-miskin ini. Abang ingat dulu kita pernah punya fasilitas telepon umum. Ya. Sebentar, nggak sampai setahun, udah rusak semua. Halte bus juga gitu. Iya, karena apa ya? Karena ada kecemburuan. Di jalan tol kalau ada jembatan penyeberangan, di awal itu nggak ada itu pagar kawatnya. Dia hanya dinding setinggi pinggang. Tapi karena ada orang yang aneh ya, ngelemparin kerjanya gitu. Babnya kecemburuan. Orang tuh enak naik mobil bisa ngebut, bisa apa sih? Aku kok enggak gitu. Akhirnya terjadi itu. Nah, itu kan bukan karena hanya kemiskinan ya, Ustaz. Itu karena dia memang tidak terdidik secara psikologis dan secara akademis gitu. Banyak faktor, tapi faktor utamanya kemiskinan. Iya. Dan itu tadi yang puncaknya itu yang mau kita antisipasi, Bang. Kita nggak mau kita bangun ekonomi hanya dengan pendekatan pertumbuhan saja, yang akhirnya ada kesenjangan. Nanti akan ada siklus itu tadi, 30-40 tahun terjadi kerusuhan. Bangun ekonomi, mundur lagi. Bangun lagi, rusuh lagi, mundur lagi. Nah, itu mau kita antisipasi dengan cara mendekatkan kesenjangan itu tadi. Dan programnya sudah banyak, termasuk nanti yang stunting. Nah, ini kan jadi sumber-sumber bibit kemiskinan. Cuma yang perlu dijelaskan kepada masyarakat Medan ini, APBD yang sudah terbagi-bagi sesuai dengan aturan dari pusat itu, nanti dalam implementasinya itu diarahkan kepada yang
kantong kemiskinan tadi, karena orang kaya nggak perlu dibantu, malah kita himbau kalau bisa ada CSR tadi untuk membantu bagaimana ini dilakukan. Kalau gitu menarik juga sih. Mungkin nanti kayak di rumahku nggak akan gelap, Ustaz. Kalau kemarin lampu jalan hanya di kota. Iya. Ya kan? Kita tegakkan keadilan itu. Karena kalau soal ini ya, karena kan saya pernah DPR itu ya. Iya. Kan ada pajak penerangan jalan. Iya. Semua yang punya listrik pasti dikenakan pajak 10%. Betul. Sekarang kenapa dia kena pajak? Di depan rumahnya nggak ada lampu penerangan. Kenapa itu harus ada di pusat-pusat kota supaya hebatlah Medan ini, tapi dikorbankan yang di pinggir-pinggir, bayarnya sama. Ya, gitu. dan kalau diukur mungkin tidak terlalu jauh senjang pendapatan pajak penerangan jalan itu. Kami di pinggir kota, jumlah kami banyak. Walaupun sedikit hasil yang kami berikan. Yang di tengah kota, orangnya dikit. Walaupun banyak yang diberikan, hasilnya mungkin akan sama. Nah, selama ini kota kami anggap bagi orang, ini suara orang pinggiran, Pak, Ustadz ya, itu tidak pernah diperhatikan. Gitu kan. Lapangan-lapangan tempat hiburan anak-anak segala macam hanya ada di tengah kota. Kami di pinggiran, di perumahan kami, 4L, Ustaz. Kami berjalan, lo lagi. Sana, lo lagi. Ya. Jadi nggak ada tempat yang tuh tidak kami... Saya kan 5 tahun. Apa itu yang Ustaz akan lakukan? Kewajiban kota itu menyediakan ruang terbuka hijau, ruang bermain segala macam itu. 30% kalau nggak salah. 20% dari kota, 10% dari masyarakat. Oke. Sekarang jangankan 20% dari kota, 10% aja mungkin. Jadi kan saya sudah 5 tahun nih di Jakarta. Gimana tuh kalau ada tanah kosong punya Pemprov, itu dijadikan taman kota, hutan kota. Kalau di sini ada tanah kosong, ruko yang berdiri, ruko. Satu. Yang kedua, ini kan yang namanya pejabat, termasuk wali kotanya, DPR, itu kan bolak-balik studi banding. Kan tahu dia bagaimana daerah lain itu bagus. Jalan-jalan mungkin nggak? Jalan-jalan. Kan sambil jalan-jalan nampak juga. Kan harusnya visinya udah sama. Ya seharusnya. Kan DPR yang mengesahkan anggaran. Mereka udah lihat daerah lain kok bisa bagus, hutan kotanya, taman kotanya. Kan tinggal mengadopsi. Jadi memang keadilan itu harus ditegakkan, tidak hanya untuk kelompok tertentu saja. Medan itu bukan inti kota. Medan itu ya seluruh kota Medan, 21 kecamatan. Semua yang harus tinggal di wilayah KTP Medan itulah Medan. Harus disentuh semua. Sehingga orang nanti tidak, ini kan ada konsekuensi, Bang. Kalau kita bangun di inti kota, konsekuensinya anggaran akan terserap ke situ. Biaya maintenance-nya, perawatannya. Akhirnya yang pinggiran nggak kebagian. Makanya harus berani. Yang di pinggirannya harus diberi fasilitas. Yang masyarakatnya gimana ya? Rumahnya RSSSS. Kalau saya bilang 4 kali L. Apa itu 4 kali L? Lu lagi. Kalau yang digeser sini dia, geser sini dia. Memang dia perlu fasilitas umum itu tadi. Karena di rumahnya, gesernya udah payah. Udah payah gitu. Rumah sangat sempit sehingga sangat sulit untuk selonjor. Berarti RS7 atau 8 itu. Lalu mereka kemana ngadunya? Kan pemerintah harus menyiapkan itu. Di rumah dia nggak bisa, tempat fasilitas umum nggak bisa, itu tadi arahnya ke yang negatif. Itu ada gambaran pemerintahan kalian nanti kalau kalian jadi. Kalian akan mengkaji hal itu. Karena kesejahteraan dan kepuasan rakyat, masyarakat kota Medan, itu kan bukan hanya masyarakat dan rakyat tengah kota. Bahwa semua yang ada di pinggir yang jauh lebih banyak jumlah manusianya, itu juga perlu. Kembali saya katakan, semua sebenarnya dalam APBD itu sudah ada kotak-kotaknya, sehingga tinggal mau diimplementasikan atau tidak. Karena kan tadi ada infrastruktur. Infrastrukturnya, kalau tergantung visi wali kotanya. Infrastruktur
bangun aja di tengah kota. Atau tadi karena dia merasa orang pinggiran, saya termasuk daerah pinggiran. Jadi visinya ya dibangun itu gitu. Kan tinggal visual. Kalau programnya sudah ada, Bang. Cuma tinggal tadi kalau di kota enak gitu kan, kerjanya enak, mungkin cuannya banyak dan biaya pun dikit. Biaya dikit. Tapi kalau di pinggir nih ribet urusannya. Tapi karena tadi kita memang hidupnya dari pinggiran, mau tidak mau itu masuk di benak kita bahwa memang pinggiran ini jangan kayak awak dulu ya kan. Betul. Berat kali rasanya hidup, tapi giliran ke inti kota mah enak kali orang ini. Kali orang ya kita bagi-bagi lah yang sedap itu. Nah, itu yang satu hal dalam unsur sosial kota yang kayaknya masih akan menjadi PR nanti, Pak Ustadz. Nah, aku tetap nggak akan lari dari sebuah fakta yang membuat biaya tinggi di Medan. Salah satunya adalah sistem transportasi yang nggak bagus. Iya. Ustadz yang udah juga ngelihat berapa kota, bahkan studi banding udah sampai ke luar negeri, melihat hal itu bagaimana bisa kalian pikirkan untuk di Medan ini? Kalau secara teori, penyelesaiannya itu kan angkutan massal. Kan sudah ada. Yang seperti yang Bidang. Tinggal keseriusan saja. Bagaimana memberikan solusi angkutan massal itu tanpa berbenturan dengan kawan-kawan kita yang sudah ada di sektor angkutan itu, angkot-angkot kecil itu. Kan itu yang bikin apalagi kita ke Bogor, ke Bandung. Kalau Jakarta bisa selesaikan itu Jaklingko. Nah, itu makanya. Jadi tinggal bagaimana kita berkomunikasi, kita carikan solusinya. Bukan berarti dengan menyelesaikan masalah angkutan itu, lalu yang mendapat manfaatnya itu para pemodal besar. Ya kita libatkan ini semua. Bukan berarti kita angkutan massal lalu memarginalkan yang ada ini. Kita rangkul sama-sama. Ya, karena aku bukan cerita tahun-tahun 90-an akhir aja, 90-an pertengahan lah. Itu dari pinggir kota itu masih ada bus damri besar. Iya. Ya. Tahun 80-an ada double decker antar Medan ke Pakam, ke Binjai segala macam. Kok sekarang kita kayak lupa gitu sama yang menguntungkan masyarakat. Iya. Itu. Dan di Jakarta itu nyaman kok kita di angkutan umum itu. Apakah itu pusat lihat harus dilakukan? Karena kan untuk angkutan seperti itu nggak bisa tidak harus disubsidi oleh APBD. Kan sekarang kalau kita lihat disubsidi nih ada Bidang Road. Nah, kalian semua antara wali kota dan itu kerjasama. Ada Transmetro, ya kan? Ada electric bus lagi sekarang yang udah lagi gratis. Terus ada kewajiban daerah yang tidak lagi boleh ada angkutan pribadi atau gimana pembatasan kendaraan pribadi lah ya, dan pemaksimalan penggunaan kendaraan massal, angkutan massal. Nah, kita lihat sekarang itu belum ada nampak arah pembinaan mereka untuk menjadi baik dan berkembang. Iya. Orang yang naik, Ustaz bisa lihat hanya lain tertentu yang penuh. Iya. Yang lain penuh angin. Iya. Mungkin kan tinggal ini sudah berjalan ya, kebijakannya itu sudah, kan tinggal mengembangkannya. Mungkin perlu sedikit studi bagaimana kita membuat alur-alur itu sehingga semuanya bermanfaat buat masyarakat. Tapi cara berpikir Pemko Medan ini kan sudah benar. Arahnya itu mengembangkan angkutan massal. Nah, tinggal bagaimana mengefektifkan apa yang sudah dilakukan itu nyambung dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita tahu di mana kantong-kantong masyarakat, lalu tujuannya ke titik mana. Jadi semua angkutan massal itu harus bisa menyahuti itu sehingga mereka tidak menggunakan kendaraan pribadinya. Pertama kita pelajari titik-titiknya itu, lalu siapkan
Kalau subsidinya kita siapkan, kita siapkan angkutannya. Bagaimana man behind the gun-nya? Saya kira orang-orang yang ada di Pemko itu ya, tinggal diberdayakan aja. Karena banyak di antara mereka juga punya latar belakang pendidikan yang hebat-hebat juga. Cuma kita mau memanfaatkan mereka atau iya atau tidak. Gitu kan? Itu sebetulnya yang menjadi masalah. Kan ada yang memang the right man on the right place, ya kan? Tapi kalau kita secara intuisi masih seandainya itu lebih transparan akan lebih nampak siapa di belakang itu, cocok nggak dia. Jangan hanya karena dia punya kedekatan, dia punya pendidikan apa, dia duduk di mana gitu. Berarti nanti kan faktor utama untuk bisa wujudnya visi misi itu adalah dukungan dari birokrat yang ada di Medan. Ya. Nah, karena kalian orang politis, dia orang, kita kan nggak ngerti kan soal itu. Maka memang yang paling utama, yang paling krusial yang kita dengar itu adalah jual beli jabatan. Nah, sehingga tidak right man on the right place. Oke, aku sengaja tidak mengeluarkan kata itu. Gitu. Jadi itulah komitmen kita. Kalau kita jual beli jabatan, nggak mungkin right man on right place. Siapa yang punya duit, dia yang jadi. Dan itu nggak akan bisa kita memaksimalkan peran itu. Memang tidak. Banyak hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Tetapi karena dia membantuku loh kemarin. Maka komitmen awal kita untuk mewujudkan visi misi itu bagaimana potensi yang hebat di birokrasi itu bisa dikelola dengan right man on the right place itu tadi. Kalau enggak omong kosong kita bisa wujud visi misi kita itu. Orang yang mampu itu kita letakkan pada tempatnya. Itu modal awalnya gitu. Kira-kira tagline-nya apa nanti? Medan berdaya, berjaya, inklusif karena kita heterogen, dan berkelanjutan. Di situ nanti berkelanjutan itu sekarang sudah jadi tren sih. Kita mau pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Maksud berkualitas itu pertumbuhannya dinikmati semua lapisan, sehingga nanti masyarakatnya yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Dengan modal itu kita bisa menuju kejayaan gitu, tapi melibatkan semua, nggak ada diskriminasi, inklusif. Jadi nggak ada satu orang saja yang bergaya, yang lain terperdaya. Harus sama-sama. Medan ini milik kita bersama. Itu menarik. Cuman selalu kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, dari terutama belakangan ini kadang-kadang tagline itu terlalu berat, ya, sehingga ada yang katanya berkah, ada yang katanya apalah gitu. Tapi yang dapat tidak seperti yang di tagline. Tentu ada upaya berat yang akan kalian lakukan. Ya, kalau trennya publik atau elit, dia akan berkata 100 hari pertama saya akan melakukan ini. Tapi kalau 100 hari pertama itu hanya slogan, kan jelek. Tapi langkah pertama yang saya mau tanya, kayak kemarin sama kawan-kawan lain saya nanya, langkah pertama yang abang lakukan ketika dilantik. Langkah pertamanya itu menyiapkan birokrat yang bisa mendukung kerja-kerja kita mewujudkan visi misi kita. Karena selama ini kan kita didukung oleh tim pemenangan kita. Begitu kita takdirnya menang, mereka kan tinggal di luar. Sebagian boleh masuk. Hanya 1-2 orang lah gitu. Selebihnya kan kita akan bergantung kepada birokrasi yang ada itu. Maka kita akan membenahi birokrasi itu yang tadi right man on the right place. Ya kalau dia nggak bisa kerja di situ, ngapain juga dipertahankan, dikasihkan tempat dia di mana dia bisa kerja. Kan kita nggak boleh membuang. Tinggal
meletakkan dia di mana tempatnya, betul. sehingga sesudah itu selesai dan itu 100 hari pertama baru kita bisa bicara. Jadi dalam 100 hari abang bisa mengkaji mereka itu right or wrong man. Iya. Oke. Akan bisa ketahuan. Oke. Karena 100 hari itu kan kira-kira 3 bulan. 3 bulan. Bisa kita komunikasi, kita lihat, kita bisa minta bantuan para konsultan yang profesional, sehingga betul-betul setelah 3 bulan itu 100 hari pertama kita siap untuk melangkah dengan maksimal untuk mewujudkan. Oke. Tarik gas lah ya. Ya, tarik gas. Oke, kalau itu kan kita udah lihat program kerja nyata yang akan dilakukan. Tapi ada nggak kira-kira program jangka pendek yang abang pikir juga perlu kekuatan hukum? Perda apa kira-kira yang perlu abang gambarkan? Tadi fokus saya kan kemiskinan. Oke. Jadi perda yang berkait dengan kemiskinan dan ternyata perdanya sudah ada 9 tahun. Oke. Terus ngapain aja perda itu? Oh. Perda penanggulangan kemiskinan. Oke. Payung hukumnya ada, dananya ada, orang miskinnya ada. Oke. Cuma kan harus didukung dengan birokrat yang solid, kompak untuk menyelesaikan itu semua. Sekali lagi kita bukan negara, kita sudah ada aturannya dari atas. Beda kalau negara ya. Tapi tetap ada hal bottom up yang bisa kalian lakukan. Oh iya. Yang pasti kalau soal mekanisme ini kan kita nanti dilantiknya di awal tahun 2025. Ya, betul. APBD 2025 kan sudah disahkan DPR sekarang. Oke. Artinya kalau cerita maksimalnya kita mulai bisa bekerja kan untuk 2026 karena kita yang menyusun APBD-nya. Berarti nah ini harus dipahami juga. Kalau secara politis kalian hanya bekerja 3 tahun. Iya. Yang setahun pertama udah dipotong orang. Udah dipotong orang gitu. Tahun terakhir setahun udah mulai gerak lagi untuk. Jadi kan itu kan harus itu kondisi realistis. Nggak bisa muluk-muluk kita. Nah dari hal itu kalian udah lihat tadi ada undang-undang yang kurang diberdayakan. Akan kalian berdayakan. Nah dari estafet kepemimpinan yang sudah ada, kira-kira yang mana yang akan kalian teruskan, yang mana yang akan kalian tinggalkan? Karena berkelanjutan ya. Karena yang pasti 1 tahun kalian akan itu disebut atau tidak disebut. Pemerintah itu kan dia akan berkelanjutan. Nggak bisa karena kita misalnya nih aku nggak suka sama yang lalu. Lalu kita melakukan sesuatu yang kontraproduktif untuk masyarakat. Ya kalau ada proyek yang memang harus diselesaikan, kita selesaikan. Ada yang harus diberhentikan? Kalau harus diberhentikan membuat kerugian yang lebih besar, itu akan kita berhentikan. Tergantung kepada kemampuan APBD. Tapi fokus utama saya untuk mengentaskan kemiskinan itu masih punya ruang yang besar untuk melanjutkan itu tadi. Melanjutkan itu tadi kan tidak harus katakanlah dalam 1 tahun anggaran. Kan kita nanti dapat jatah 5 tahun. Betul. Kan itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD kita. Karena kalau rakyat ini dari kacamata rakyat, selama sekiannya pemerintahan, pembangunan hanya berdasarkan egosentris pemerintah, egosentris pemimpin, dan egosentris sampai ke atas. Nah, itu tentunya akan jadi beban ketika kalian masa transisi. Makanya kita harus berpedoman kepada aturan itu ya. Ada RPJMN. Iya betul. Kita semua harus ikut itu. Itu kan master plan-nya ya dari atas sampai ke Medan. Garis besarnya begitu. Tetapi kan ada adjustment yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Ada yang dianjurkan pusat, kalian bikin underpass misalnya, karena duit pusat ada untuk itu. Tapi underpass itu tidak menguntungkan rakyat kota Medan. Betul. Jadi bagi saya untuk APBD Medan ya
apa yang kita lakukan itu, Ini APBN loh Pak, tapi akan merugikan orang Medan. iya. Kalau itu harusnya tidak perlu buat kita. Karena kan yang bagi kita, yang penting itu tadi, apapun yang kita lakukan, bagaimana kaitannya bisa mengentaskan kemiskinan. Kecuali Medan ini orang miskin udah nggak ada lagi. Nah, itu lain cerita. Nah, ini kan karena masih ada, Oke. maka silakan program kita susun, tapi kaitannya ada nggak Oke. untuk Garis- mengurangi kemiskinan? Garis merahnya kalian tetap Harus arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Jadi kalau tidak kalian berani menyatakan ini belum kami perlukan. Belum perlu. Oke. Kalau belum perlu buat apa? Pulangkan juga nggak apa-apa duitnya Nggak gitu. ada masalah. Oke. Tapi yang penting jangan sampai program-program misalnya dari pusat justru menambah kesenjangan. Misalnya pembangunan dari pusat itu di inti-inti kota. Sehingga yang dari pinggiran itu justru makin Iya. merasa jauh dari Medan tempat dia tinggal Karena ini. ini selentingan ya masyarakat. Ada waktu itulah ya pembangunan jalan dengan rigid pavement di beton, Iya. ya kan? Masyarakat situ tidak pengen itu karena dampaknya Iya. ada yang kena banjir, malah ada yang tidak. Terus ketika ditanya kepada regulator, alasannya sepele. Payah kali ngatur truk-truk pembawa pasir. Iya. Itu loh. Kenapa jalan dan masyarakat yang jadi korban, truk pembawa pasirnya diuntungkan. Iya. Nah itu contoh yang akan mungkin Iya. Ustadz lihat itu. Orientasinya kan kepada pengusaha. Dan itu tergantung kepada visi pemimpin. Kalau kita kan keberpihakannya kepada masyarakat itu. Pengusaha- apa yang diperlukan pengusaha oleh juga, masyarakat. Iya. tapi yang di bawah. Iya. Oke. Karena kalau masyarakatnya punya daya beli karena peningkatan itu semua, pasti nanti ujungnya akan menguntungkan Ya, pengusaha. ini yang jadi bukan Iya. daya belinya meningkat, Iya. biaya keluarnya bertambah. Nah, itu yang terjadi. Ah. Makanya kita intinya itu, saya contohnya gini ya, pergi ke pusat pasar, semua fasilitas lengkap. Ya, Jadi apalagi persoalannya Pak? Persoalannya Pak Ustadz, nggak ada yang datang beli. Jadi masalah daya beli. ya kalau di tempat kami lain lagi pasarnya Ustaz. Pasarnya ada, pembelinya ada, Iya, tapi jalannya kayak kolam renang. jorok. Itu fakta ya. Iya. Nah hal-hal seperti itu sepertinya perlu. Iya. Ini harapan masyarakat Iya. kota. Tapi karena kalau kita bicara masalah kota Medan, panjang kali, Oh iya. banyak kali orbit yang melewat di situ. Nah, kan ada kepentingan ini, ada kepentingan itu, orbit semua di situ. Iya. Kurasa waktu sejam kurang Iya. kita bercakap Ustaz. Kalau cerita Medan kurang. Ya memang Iya. Medan ini beda gitu Iya. ya. Jadi kami hanya berharap program Ustaz untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, Iya. kebahagiaan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat itu kita tunggu. Insya Allah. Mudah-mudahan itu berhasil. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Insya Allah segala sesuatu yang baik akan berhasil dengan baik. Insya Tidak Allah. pernah usaha menipu hasil. Iya. Jadi pemirsa, kayaknya kalau ngorbit itu nggak akan habis-habis. Panjang banyak akan kita ceritakan lagi. Tapi kali ini sudah 3 calon wali kota kita ajak bicara dan 3-tiganya punya visi dan misi, belum visi misi tapi punya arah yang jelas akan membahagiakan kita masyarakat Medan. Sampai ketemu di ngorbit berikutnya. Kami bicarakan, Anda yang putuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.